Tentang apa? Gini, emang bener ya kalau imigrasi lagi pengecekan random bakalan telepon ke majikan terus minta uang sekitar 8.000-an lebih? Emang bener ya? Loh, sejak kapan imigrasi njuk duwe pembantu? Nah, aku nggak ngerti mbak. Itu kejadian 2019. Bosku di Malaysia. Nah, itu aku ditelepon bosku, kata nih imigrasi lagi pengecekan random, terus aku minta duit 8.000. Aku kan nggak tahu apa-apa. Aku percaya aja sama majikan. Aku bilang oke. Aku ganti nggak? Kata majikan nggak perlu diganti. Ya oke lah. Nah, ini tahun ini aku sama bosku lagi problem. Terus dia minta balik duit 8.000 itu. Terus? Terus aku kan kayak kok nggak ada resifnya gitu loh, maksudku kalau misalnya ada kan harusnya ada tanda buktinya. Terus aku nanya temenku, katanya temenku itu kamu dibohongi. Kalau misalnya kamu imigrasi tahu kamu kan harusnya aku dapat surat atau enggak aku ditarik di penjara atau enggak kan dipulangkan gitu kan nih mbak. Oke, kamu tahu Ndok, setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan menyebut nama Iya. siapapun, oke? Oke, pertama. Oke. Orang yang melakukan kriminal beda nama ganda itu cuma didenda 1.000. Kamu didenda apa sayang sampai 8.000? Nggak tahu mbak. Suruh majikanmu telepon aku loh. Suruh majikanmu telepon aku loh. Ngomong oleh kamu habis telepon Yuni dikasih uangnya tak kasih gitu aja. Oh gitu. Terus aku nanya agenku, katanya agenku membenarkan. Lah aku juga bingung tuh mbak. Oh, agen Sultan nih. Nggak ngerti juga. Mana ada? Sekarang imigrasi minta orang 8.000. Aku belum pernah dengar. Aku malah pingin tahu imigrasi mana itu yang minta. Malah aku seneng iku, aku lek kasus-kasus ngene tak ora tarik kemisan majikane mbek agenmu. Ayo wes, gak apa-apa aku dipecat gak dadi agen. Gak ada, Nduk. Kapan kan nggak ada toh mbak, maksudnya kan kalaupun ada kan harusnya yang ditarik kan aku tuh. Ya kenapa majikanmu yang didenda? Oh yang salah kamu kok. Aku juga nggak paham. Terus kan masalah biasalah mbak antara majikan sama babu pasti ada konfliknya kan. Nah itu kan kayak dia kan kayak minta balik itu. Terus kalau misalnya aku renew kan nggak mungkin bayar 8.000. Nah itu kan dia minta balik cash. Aku bilang kalau cash aku nggak bisa. Kalau kamu mau minta balik per bulan aja potong gajiku. Nggak boleh motong gajimu. Tidak boleh majikan mengambil uang gajimu lebih dari 300. Oke? Oh gitu. Oke. Tidak ada yang boleh mengambil uang pembantu lebih dari 300. Kalau ada, suruh majikanmu telepon aku, tak ora tarik temisan sajenmu. Karena aku penasaran dengan orang-orang modusnya kayak gini, Nduk. Pembantu itu wes sekerjone soro, mau apusi duit 8.000 kok enak men gitu loh. Kamu itu majikan, Bro. 8.000 itu banyak loh. Mbak, aku 16 juta loh sayang. Iya loh mbak, terus kalau misalnya iya kan resifnya mana gitu lah. Aku kan kayak minta bukti ini buat bayar imigrasi gitu. Tapi dia nggak ada, diam aja gitu. Terus dia bilang gini, oke, duitnya nggak bakal aku minta, tapi nanti kalau kamu pergi diomongin lagi gitu. Nggak apa-apa loh, diomongin lagi dan ingat jangan pernah tanda tangan apapun jika kamu tidak paham. Oke. Terus aku mau nanya lagi mbak, kalau misalnya kita notice ya, itu majikan bisa nge-blacklist kita lewat imigrasi kalau misalnya majikan nggak terima kita notice. Emang bisa gitu? Majikan bisa blacklist siapapun yang dia mau, tapi kamu berhak juga untuk fight juga. Karena kalau majikan menuduh kamu mencuri tanpa bukti, imigrasi tidak percaya dong. Paham nggak maksudku? Majikan bilang kamu memukul anaknya, tidak ada bukti juga. Leikong atau hoikong lah. Paham nggak? Jadi kamu ngomong apa, aku ngomong apa. Kamu imigrasi percaya meh. Kamu ngomong kamu mukul anakku, buktinya nggak ada. Ya kamu bilang sebenarnya aku yang dipukul. Paham nggak, Nduk? Jadi apa sih namanya bahasa Indonesianya? Hah? Bukan melawan. Apa ya? Bukan loh. Bela diri. Kayak membela diri sendiri gitu loh, Mbak. Gini, bukan. Apa sih ada istilahnya? Ada istilahnya yang dikatakan bahwa leikong atau hoikong. Apa sih bahasanya? Hah? Menyanggah. Aku juga bingung. Nggak tahu aku. Pokoknya intinya
Kalau majikan mengatakan seperti ini, kan kamu bisa menyanggah. Jadi kamu akan ditanyakan, kalau majikan backlist kamu gini loh, Dok. Kamu akan kedapatan surat. Oke, pertanyaan 1 sampai 10, pertanyaan 1 sampai 15. Nah, itu kamu akan jawab satu-satu. Lah kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kan imigrasi juga butuh bukti dong. Paham nggak maksudku? Oh gitu, paham. Majikanmu orang Cina, orang apa? Cina. Orang Cina. Oke, orang Cina. Kamu Tapi, hubungan baik sama majikanmu, cowok atau cewek? Sebelum 2016 sampai 2019 kita hubungan baik, Mbak. Soalnya Cowok. aku masih ada jaga. Iya, cowok cewek masih ada jaga. Maksudnya masih jaga anjing, masih jaga anak. Tapi kan 2019 anjingnya mati. Otomatis kan terus anaknya juga udah gede. Otomatis kan fokusku ke rumah. Cuman dia kayak kurang terima gitu loh soal kerjaanku. Ini tuh masih begini, masih begitu. Nah, tahun ini tuh puncaknya kayak aku sama bosku yang cewek udah kayak perang dingin gitu tiap hari. Kamu sama dia berapa tahun, sayang? 6 tahun 10 bulan. 6 tahun 10 bulan. Sebenarnya itu adalah alasan untuk buang kamu tanpa line service. Nah, aku paham Mbak itu sebenarnya. Okay. Cuman tiap kali kan dia ngomong gini. Kalau marah sama aku tuh, ya kamu motong kontrak lo, ya kamu ganti majikan lo. Aku jawab oke, tapi dianya marah. Dok, perang aja, jangan sampai kamu yang mental. Kuat-kuatan. Kenapa? Kalau kamu yang nge-break, kamu nggak dapat long service. Kalau dia yang interminate kamu dapat long service. Paham? Tapi dia bilang, Mbak, dia nggak bakal interminate aku. Dia udah bilang beberapa ya, kali. Kuat-kuatan loh. Kuat-kuatan berarti, ya ampun Mbak, bonus kontrak aku 2024 Mbak. Lemar kona yang wis mengerti perang dingin, ngapain kamu renew? Yo kan maksudnya tahun lalu kan aku masih mikir masih ada yang aku jaga, ada kucingnya gitu kan. Nah kucingnya April lalu mati. Ya udah, tapi habis kucingnya mati sampai sekarang itu udah perang dinginnya parah-parahan. Tiap hari ada aja yang maksudnya yang kayak dia kurang terima, kamu ini kamu itu dari pagi sampai malam, pagi malam gitu. Ya wis dibawa doa aja, Dok. Dibawa doa. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Dibawa doa aja lah, Dok. Berarti kalau misalnya aku notice ataupun nge-break juga nggak guna ya Mbak kayaknya? Maksudnya nggak guna gimana toh? Enggak kan, aku maksudnya pengen planning mungkin tahun ini atau kan pasporku mati 2000 tahun depan Juli. Nah kan aku pengenku Januari kan itu udah setahun kontrak keempat. Aku pengenku notice pulang atau enggak nyari majikan baru gitu. Pulang Indonesia lah, Indonesia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau soalnya aku juga nggak pegang paspor Mbak. Pasporku di bawah dia. Ya udah lo nggak apa-apa lo, mau pulang lo. Buat paspor dulu baru pulang lo. Nah dia bilang kalau aku niat ganti majikan baru dia nggak bakal bantuin aku buat renew paspor. Kamu dia nggak tahu kapan kamu renew sama enggaknya, Dok. Kamu paspormu habis, mau renew dulu lo. Kenapa, Mbak? Enggak, Mbak. Tahun kemarin sebelum tanda tangan kontrak aku udah bilang aku bakalan lanjut di sini, tapi sampai kontrak sampai expired visaku habis. Aku bilang gitu, Mbak. Dia jawab oke. Oke, bye-bye. Nah, oke, terus tahun awal tahun ini dia bilang Markona, dengerin aku ngomong. Paspormu kapan habisnya? Oh, oke. Kapan habis? Juli tahun depan. Juli tahun depan. Terus dari mana kamu tahu kalau maji kamu tidak akan merenew kamu paspornya? Aku 2 bulan lalu sering bilang pokoknya aku Januari harus renew paspor. Soalnya kan 6 bulan sebelumnya harus renew paspor kan? Harus paspor baru kan? Terus? Nah, aku bilangnya Januari, kalau nggak Februari aku harus renew paspor. Terus? Sekalian extend visa kan aku. Terus dia bilang, tapi kalau kamu mau pulang ataupun kamu ganti majikan, aku nggak bakal bantu. Dia bilangnya gitu. Markona, dengerin. Kamu ya jangan ngomong kalau mau ganti majikan, buat paspor dulu baru pergi. Lah ya wong kamu ngomong ya jelas lah. Aku nggak ngomong, Mbak. Aku cuma ngomong aku pulang. Aku bilang gitu. Ya berarti kamu memang nantang. Intinya buat paspor dulu, mari ngono pulang. Siapa yang bisa melarang kamu?
Buat Oh, paspor nggak ada sih. dulu baru pulang. Lah kalau kamu ngomong ya jelas-jelas dia akan marah sama kamu. Paspor selesai, extend nggak extend pulang udah nggak apa-apa. Itu resiko sama Oh majikan. gitu. Oh, Paham diomongin paham. ngengkel. Oke, berarti aku nggak ngomong itu mbak, aku nggak ngomong bla bla, cuman ya Wes, dia sih nyinggung potong kontrak lo, ganti majikan ya lo, wes dia kalau intinya marah sering nyinggung intinya gitu. gini aja. Dipotong semua ceritanya. Buat paspor dulu. Kalau dia nyuruh kamu bayar 8.000, telepon aku. Datang di kantorku. Oke. Ngomong KC ku itu di YouTube bayari 8.000. Aku pingin roh rupane majikanmu. Asikat langsung. Oke, nah Oke? itu nanti enggak kalau misalnya, oke mbak, kalau misalnya habis renew, aku notice ya, dia nggak mau tanda tangan notice itu, aku ngubungin siapa? Agentku apa gimana? Yo agentmu loh. Hubungi siapapun gak ada masalah karena notice. Kalau kamu pingin pergi dari majikan dan majikan tidak mengizinkan kamu, hak majikan. Tapi kamu juga berhak pergi karena suratnya sudah dikasih majikan. Oke? Enak aja majikan nyuruh Oke. kalian pergi, kalian bisa pergi. Giliran kalian mau pergi, dia mau nggak mau tanda tangan. Paham nggak? Itu peraturan. Yang Paham. penting kamu sudah ngasih notice, dia nggak mau tanda tangan, itu urusan dia. Tapi kalau kamu tidak ngasih notice, maka kamu yang akan dituntut oleh labor. Paham? Oh, oke, paham. Wes? Oke, berarti saya kasih Robin cuma duit 8.000 tok. Wes ya. Oke, makasih ya Mbak Yun. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke Mbak, saya tidak tahu kenapa kalian selalu ketakutan ngebreak majikan nggak mau nerima surat. Weh, giliran majikan nggak mau kamu nggak mau nerima surat, emangnya diizinkan tinggal di rumah majikan? Enggak kan? Ya gantian dong. Jadi kita harus adil. Kan di surat labor udah dikatakan bahwa one man notice. Jadi kalian berhak ngasih surat, majikan juga berhak ngasih surat. Kalau kalian ngasih surat, majikan nggak ngizinin kalian pergi, ya kalian harus pergi dong. Karena itu udah ditulis dari pemerintah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Sorry tak